Pernah nggak kita ngebayangin semisal suatu hari kita dikasih superkomputer yang paling canggih di dunia. Kecepatannya ribuan kali lipat dari apapun yang pernah dibuat manusia. Mesin yang bisa menciptakan sesuatu dari nol, menghitung kemungkinan, bahkan mengubah masa depan. Tapi anehnya, kita cuma pakai superkomputer itu buat ngetik catatan harian. Bukan karena rusak dan bukan karena lemah, tapi karena kita gak tahu cara menggunakannya. Tanpa sadar, itulah yang kebanyakan orang lakukan terhadap otaknya sendiri. Kita lahir membawa mesin yang luar biasa. Di dalam kepala kita ada 86 miliar neuron yang saling terhubung dalam triliunan jalur. Ia bisa menciptakan ide, mengubah hidup, bahkan mempengaruhi dunia hanya lewat pikiran. Tapi banyak orang yang membiarkannya berkarat, bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajari cara memprogram dirinya sendiri. Otak itu bukan musuh kita, karena kan kita sering mikir gini, kenapa sih otak gue ribet banget kayak musuh sendiri? Padahal sebenarnya tujuan otak itu hanya satu, yaitu menjaga kita tetap aman. Analogi sederhananya begini, otak itu kayak Google Maps. Dia ngasih rute, mau muter atau maju, kita yang ambil keputusannya. Contohnya lagi seperti semisal kita mau coba hal baru. Terus otak bilang takut gagal. Itu peringatan, bukan larangan. Kita boleh dengar, tapi tetap kita yang ambil keputusan. Mau terus jalan atau tetap diam. Otak adalah alat paling canggih yang kita punya. Masalahnya cuma satu, yaitu apa yang selama ini kita masukkan ke dalamnya. Karena otak itu patuh. Kalau kita mengisinya dengan keraguan, ia akan sibuk mencari alasan untuk menyerah. Tapi kalau kita mengisinya dengan keyakinan dan arah yang jelas, ia akan menciptakan jalan, bahkan di tempat yang tampak mustahil. Dan ini dia 6 hal yang perlu kita ketahui untuk memahami cara kerja otak itu sendiri. Yang pertama, program ulang keyakinan. Otak bekerja mengikuti perintah, bukan mengikuti realita, tapi mengikuti apa yang kita yakini benar. Saat kita berkata, "Aku bodoh," otak akan mencari bukti. Dan anehnya, bukti itu selalu ada. Tapi saat kita berkata, "Aku sedang belajar jadi lebih baik," otak langsung berubah arah. Ia mulai membuka jalur baru, mencari cara, dan mencari kemungkinan. Ini bukan motivasi kosong, ini sains. Namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Versi super simpelnya, otak itu bisa dibentuk ulang. Nomor 2, informasi sama dengan makanan mental. Superkomputer secanggih apapun akan rusak kalau diberi data sampah. Begitu juga dengan otak kita yang setiap harinya diserbu berita negatif, scrolling tanpa akhir, dan distraksi yang tak habis-habis. Pelan-pelan fokus kita akan bocor dan pikiran menjadi lelah. Informasi adalah makanan mental. Kalau kita makan makanan buruk, pikiran pun akan ikut sakit. 3. Kekuatan fokus. Otak kita bisa melakukan banyak hal, tapi tidak sekaligus. Multitasking itu ilusi. Yang terjadi, otak hanya berpindah fokus dan kelelahan. Fokus adalah mata uang. Tanpa fokus, potensi kita akan bocor ke hal-hal yang tak penting. Satu waktu, satu perhatian,
dan satu tujuan. 4. Beban sehat. Otak tumbuh bukan karena nyaman, tapi karena ditantang. Layaknya seperti otot, ia butuh beban yang sehat, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Saat kita menghadapi masalah, otak belajar beradaptasi, menciptakan koneksi baru, dan menjadi lebih kuat. 5. Istirahat sama dengan optimalisasi. Istirahat bukanlah kemalasan, ia adalah bagian dari kecerdasan. Saat kita tidur atau diam sejenak, otak sedang merapikan data, menyambungkan ide, dan menguatkan ingatan. Itulah kenapa ide terbaik sering datang saat kita tidak memaksanya. 6. Otak kita adalah aset. Perlakukanlah otak kita seperti aset, bukan mesin tanpa batas. Rawat tidur kita, rawat pikirannya, dan rawat apa yang kita izinkan masuk ke kepala. Karena otak kita sedang menunggu untuk diarahkan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus menggunakannya untuk catatan harian atau mulai menggunakannya untuk menciptakan hidup yang kita inginkan?